Hello everyone, nama saya Omar T. Wicaksono, NIM saya B131.23.028. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul perilaku dalam lingkungan pekerjaan. Jadi, di sini saya ada pengantar, yaitu di tempat kerja setiap orang pasti punya emosi, kadang senang, stres, atau kesal. Emosi ini bisa mempengaruhi cara kita bekerja dan berinteraksi kalau dikelola dengan baik. Emosi membuat suasana kerja nyaman dan produktif. Kalau tidak, bisa menurunkan semangat kerja dan kerjasama. Apa itu emosi, teman-teman? Jadi, emosi adalah perasaan yang muncul karena sesuatu hal yang terjadi. Misalnya nih, dalam pekerjaan lingkungan, kalian dipuji dalam hal pekerjaan, misal pekerjaan dengan cepat dan tepat, sesuai dengan target, dan semangat kerja itu yang sangat penting kan, teman-teman. Dan ada kesal karena ditegur. Apa yang dimaksud kesal karena ditegur, itu semisal kalian lagi kerja nih, habis itu kalian nggak tepat waktu, kayak kebalikannya dari yang sebelumnya. Itu bisa mempengaruhi emosi kita. Emosi kita menjadi tekanan darah tinggi, bisa. Jadi, teman-teman harus selalu semangat. Oke, kita ada yang kedua ini. Ada yang kedua yaitu jenis emosi di tempat kerja. Emosi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada emosi positif, emosi negatif, dan emosi netral. Yang pertama adalah emosi positif. Apa aja itu, teman-teman? Yaitu yang pertama senang kerja, semangat kerja, bangga kerja, dan bersyukur. Terutama tuh yang nomor 4, guys. Nomor 4 itu bersyukur. Oke. Ini contohnya membuat suasana bekerja itu lebih baik dan produktif dan lebih tepat, guys. Oke, yang kedua ada negatif, emosi negatif. Emosi negatif ini ada beberapa jenisnya, yaitu ada marah ketika lagi kerja atau ditegur. Lalu yang kedua ada stres, kecewa, dan cemas. Itu bisa menurunkan emosi, menurunkan fokus dan kerjasama ya teman-teman. Dalam tim, apalagi itu. Yang ketiga adalah emosi netral, yaitu lebih tenang, profesional, dan tidak terbawa suasana. Penting saat membuat keputusan yang rasional, teman-teman, dan itu hati-hati sekali. Oke, yang ketiga, teman-teman, ada dampak emosi terhadap kinerja. Yang ketiga ini sangatlah penting, teman-teman, yaitu ada 3 jenis, yaitu emosi positif, terus negatif, dan karyawan dengan keseimbangan emosi cenderung lebih tenang, seperti kayak tadi, lebih netral, emosi netral itu teman-teman maksudnya. Oke, emosi positif itu dapat meningkatkan semangat kerja, kerjasama, dan hasil kerja. Kenapa itu teman-teman? Ya karena itu memang realita teman-teman, saya pun juga pernah. Oke, yang kedua adalah emosi negatif. Emosi negatif ini membuat orang mudah lelah, kurang fokus dalam bekerja, dan sering konflik dengan tim-tim yang lain. Oh, itu sangat berpengaruh dalam hal pabrik, semisal kerja di pabrik nih teman-teman. Itu sangatlah pengaruh. Hati-hati aja ya kan kawan. Oke, yang ketiga adalah karyawan dengan keseimbangan emosi cenderung lebih tenang dan profesional. Jadi, mau dalam hal apapun, mau dikatakan orang apapun, negatif atau apa-apa, kita tetap tenang dan profesional dalam pekerjaan. Karena di dalam pekerjaan itu sangatlah penting profesional. Itu lebih tepat ya teman-teman. Oke, lanjut kita. Yang keempat nih teman-teman. Ada yang keempat, cara mengelola emosi di tempat kerja. Ini sangat 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 lebih penting. Sadar akan perasaan sendiri, yaitu kenali kapan mulai stres atau marah. Jadi kita lebih terkontrol itu teman-teman. Walaupun kita, sedikit enggak fokus, yang penting kita sadar dulu lah yang teman. Sadar bahwa ini, "Oh ini belum selesai nih teman-teman. Aku harus harus lebih tepat lagi. Aku harus lebih sesuai target teman-teman." Oke, yang kedua adalah kendalikan diri. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada omongan negatif, ada apa, tetap kendalikan diri dan tetap profesional teman-teman. Karena di suatu
di bidang manajemen itu sangatlah penting. Oke, nomor 3 yaitu coba pahami perasaan orang lain. Jadi ketika kalian habis istirahat, ada orang nih lagi kena tegur atau apa, kita coba pahamilah perasaan orang lain. Jadi kayak orang itu harus kita tenangin atau gimana, jadi harus selalu empati dengan orang lain dan tetap rendah hati ya teman-teman. Oke, yang keempat adalah komunikasi. Komunikasikan masalah dengan cara baik dan terbuka. Semisal kalian habis ditegur nih, oke, habis tegur harusnya, oh aku harus komunikasi dengan manajernya nih semisal. Komunikasinya dengan baik teman-teman, harus secara terbuka semisal, "Pak saya lagi sakit," atau "Saya lagi ada masalah dengan ini itu." Sebenarnya itu tidak, eee, tidak penting juga, tetapi ini juga setiap manajer kan beda-beda teman-teman. Jadi tidak harus selalu samakan, ada yang selalu baik, ada yang selalu ya seperti itulah ya. Yang nomor 5 adalah ciptakan lingkungan kerja dengan mendukung dan saling menghargai. Kenapa ini? Karena, eee, yang mendukung dan saling menghargai itu sangat-sangatlah penting dalam teman-teman. Karena kita harus butuh dukungan juga, harus butuh pujian karena disitulah kita membantu semangat kerja kita. Oke, kita lanjut. Yang kelima ya teman-teman, contoh kasusnya nih dari saya sendiri. Seseorang karyawan merasa stres nih karena terlalu banyak pekerjaan. Manajer menyadari nih, jadi saya seorang manajer menyadari bahwa dia harus saya ajak bicara karena dia lagi dalam kondisi stres atau apa. Habis itu ya seperti tadi sebelumnya, aku harus, seseorang menjadi manajer itu harus mendukung karyawannya, karena disitulah karyawan menjadi semangat, misal mendapatkan bonus atau apa, jadi karyawan membantu meningkatkan semangat kerjanya. Contoh ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap emosi di tempat kerja, teman-teman. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dari saya, teman-teman. Emosi itu berperan penting dalam perilaku juga, atau dalam lingkungan kerja juga, ruang lingkup kita. Oke, yang pertama adalah emosi mempengaruhi cara berpikir, berkomunikasi, dan bekerja. Yang kedua adalah emosi positif mendorong motivasi dan kolaborasi, sedangkan emosi negatif dapat menurunkan produktivitas. Oke, yang kedua adalah pengelolaan emosi adalah kunci keseimbangan kerja. Karena dalam emosi itu kita, semisal kita sudah bisa sadar diri, bisa mengontrol diri atau yang lainnya, itu bisa lebih baik dalam hubungan kerja yang sehat. Oke, yang ketiga adalah peran organisasi juga penting. Lingkungan kerja yang terbuka, suportif, dan adil membantu dan saling menghargai itu dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Oke teman-teman, segitu saya dari presentasi saya. Bila ada kesalahan atau apa teman-teman, saya dimaafkan. Memang saya agak terbata-bata karena saya belum begitu bisa public speaking saya akan melatih juga public speaking saya. Semoga dapat bermanfaat teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.